Selamat bertemu kembali para siswa kelas 11 SMA MA. Kita lanjutkan pelajaran fisika kita tentang persamaan kalor part 2. Ya. Perubahan wujud. Jadi kalau di part 1 itu adalah kenaikan suhu atau penurunan suhu, pencampuran dua zat. Sekarang kita tambahkan perubahan wujud. Kemarin sudah kita katakan bahwa kalau perubahan wujud itu persamaan kalornya adalah M kali L. M itu massa zat, L itu kalor laten. Dan kalau kalor laten itu biasanya yang populer hanyalah peristiwa melebur dari zat padat jadi zat cair. Misalnya es batu jadi air. Ya, itu kalornya kita hitung M kali L. L-nya disebut kalor laten lebur. Atau kalau proses kebalikannya beku, kalor laten beku. Nah, kadang-kadang latennya nggak ditulis seperti kita bilang kemarin. Nah, mari kita pelajari diagram kalor suhu untuk air. Kita mulai dari es padat misalnya, yang di kulkas itu. Anggaplah misalnya suhunya min 10. Ya, min 10 derajat Celcius. Kemudian Anda panaskan, ya. Anda panaskan. Maka suhunya akan naik kan? Terus sampai ketika itu suhunya 0 derajat Celcius. Anggap aja tekanannya 1 atmosfer ya. Anggap aja tekanannya 1 atmosfer, tekanan udara. Sehingga es itu akan melebur pada 0 derajat Celcius. Dia akan melebur, berubah menjadi air. Nah, Anda sudah lihat di sini ada campuran es batu dan air. Jadi di sini tuh campuran es batu dan air. Ya. Air yang berasal dari es yang melebur. Nah, kalor yang diperlukan untuk melebur adalah massa yang melebur kali kalor lebur atau kalor laten lebur. Ya, atau disebutnya kalor laten lebur es. Sampai suhunya tidak akan naik. Sampai seluruh es batu sudah berubah jadi air. Nah, kalau semua sudah berubah jadi air, baru pelan-pelan dia akan naik suhunya. Nah, di fase ini dia udah air. Kalau di fase ini kan es, padat. Di fase ini dia sudah air. Kalau di fase ini antara padat dan air, cair. Air, suhunya naik terus. Dan kalau kita anggap tekanan 1 atmosfer, maka ketika 100 derajat Celcius, air itu akan mendidih. Mendidih dan ketika mendidih suhunya tetap, tidak ada kenaikan suhu. Sehingga kalor yang diperlukan untuk menguap adalah massa zat kali kalor laten uap. Ya, kalor laten menguap, mendidih. Ya, kebalikannya adalah mengembun. Ya. Kemudian setelah seluruhnya jadi uap air kita sebutnya ya, 100 derajat Celcius, baru dia pelan-pelan uapnya akan naik suhunya. Nah, jadi kalau di sini tuh fasenya sudah uap. Di sini fasenya cair, di sini fasenya padat. Jadi kalau di sini tuh es. Makanya kalau kita hitung kenaikan suhunya Q sama dengan massa, kalor jenisnya kalor jenis es. Ya, biasanya 0,5 kalau dalam satuan kalori per gram Kelvin. Kalau dalam satuan Joule ya sekitar 2100 lah ya. Sekitar 2100 ya. Kalau pakai sistem internasional Joule per kilogram Kelvin. Ya. Nah, kalau di sini sama rumusnya Q MC delta T, tapi C-nya C air. Kalor jenis air ya. Kalau jenis air itu sekitar 1 kalori per gram Kelvin. Atau kalau pakai satuan internasional sekitar 4200 ya. 4200 Joule per kilogram Kelvin. Ya, seperti itu. Nah, di sini tetap kita menggunakan rumus kenaikan suhu. Kalor yang diperlukan adalah massa kali kalor jenis uap. Nah, kalor jenisnya uap. Kali delta. Kalor jenis uap biasanya juga mendekati separuh dari kalor jenis air. Ya, jadi sekitar 2100 juga. Ya. Itu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, acuannya tadi sudah, yaitu ini. Ya, kita akan buat soal dari sini. 3 soal juga. Penuntut belajar fisika. Ya, untuk kelas 11. Oke, kita mulai dari soal pertama. Ya.
halaman 143 nomor 24 dari buku tadi. Oke, kita lihat. Jika ini soal SIMA UI 2009 ya. Jika 3 kg es min 15 ya, jadi 3 kg es min 15 ya. Dipanaskan pada tekanan 1 atmosfer sampai semua es berubah menjadi uap. Jadi taruhlah ini dipanaskan semua berarti 3 kg ya. Sorry, ini bukan 13, 3. Semua berarti 3. 3 kg ini menjadi uap. Tentu kalau uap, kalau 1 atmosfer kira-kira 100 derajat Celcius. Ya. Nah, yang ditanya, panas yang dibutuhkan untuk mencairkan es. Jadi yang ditanya hanya panas yang dibutuhkan atau kalor yang diperlukan untuk mencairkan es saja. Jadi hanya sampai mencairkan es. Ya. Jadi kalau di gambar kita tadi, ini di sini es ya, min 15, dipanaskan, dia akan naik sampai 0 derajat Celcius es pada 1 atmosfer, baru dia akan melebur menjadi air di sini. Jadi kita hanya ditanya kalor yang diperlukan sampai sini saja. Jadi ini aja, ya. Ini nggak ditanya, karena dia hanya bilang untuk mencairkan es. Jadi es itu mencair di sini, ya, di merah ini semua, di merah ini. Nah, jadi dia hanya ditanya di sana. Jadi kalau kita gambar begini, nah, hanya sampai sini. Ya, ini es min 15 derajat Celcius naik menjadi es 0 derajat Celcius, baru dia mencair, ya. Baru dia mencair di sini, semuanya menjadi air 0 derajat Celcius. Kalor yang diperlukan di sini itu kita sebut aja Q1. Ya, maka Q1 ini seperti tadi akan sama dengan massa. Masanya ini 3 kg, ya, masanya 3 kg, semua berubah. Kali kalor jenis. Di sini tuh fasanya es. Jadi Anda harus pakai kalor jenis es, bukan kalor jenis air ya. Kali delta T. Ya. Nah, delta T-nya jelas adalah ini. 0 dikurangi 15 ya. Yang tinggi kurang yang rendah. 0 kurang 15. Jadi sama dengan 15 derajat Celcius. Ini delta T-nya. Kemudian kalau Anda lihat di soal, kalor jenis es ini. Kalor jenis es tuh diketahui ya. Kalor jenis es diketahui 2,05 kilojoule per kilogram Kelvin. Ya, jadi sudah bisa kita hitung, ini masanya 3 kan, kalor jenisnya ini, delta T-nya ini. Oke, sekarang dia melebur. Ya, kalau melebur maka Q-nya akan sama dengan M kali kalor lebur S. M-nya masih sama 3 kg. Nah, kalor jenis S-nya diketahui ini. Ya, kalor lebur S, sorry. Nih, kalor lebur S 334. 334 kilojoule per kilogram. Ya, jadi bisa dihitung M-nya 3, kalor lebur S-nya ini. Ya, dengan demikian bisa dihitung. Anggaplah ini Q2 ya. Gitu. Jadi kalor yang diperlukan adalah Q1 plus Q2, ya kan? Q1 itu ini M kali CS kali delta T ditambah Q2 ini M kali LS. Oke. Jadi kalau M-nya sama bisa dikeluarkan. M-nya bisa dikeluarkan sama 3 ya. Kilogram. Ya, jadi sudah benar ini kilogram kan? Ini kilogram kan? Udah benar. 3 kali kalor jenis S. Ya, ini juga kilogram. Jadi hasilnya kilojoule nanti. Jadi kali 2,05 ya. Kali delta T-nya ini 15. Ya. Oke, ditambah masanya 3, kalor lebur S 334. Ya, nanti satuannya kilojoule. Ya, tinggal Anda hitung ini. Anda pilih. Gitu. Tapi ini kan pilihan ganda ya. Kalau ini kita kalikan berapa ini? 334 kali 3. Ya kan?
2101 1002. Ini 1002. Ya. Yang 1000 cuman ini. Ini nggak sampai 1000 semua. Jadi jawabnya pasti E. Nggak perlu dihitung. Yang ini nggak perlu dihitung. Ya. Cukup kita hitung ini saja. Ini 1002. Ini pasti lebih. Ya, jadi yang 1002 lebih cuman E ini kan. Oke. Kira-kira seperti itu yang soal pertama. Ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Kita ambil dari halaman 144 nomor 25. Soal yang kedua. Percobaan fisika menggunakan 75 gram balok es. Ya. Jadi balok es 0 derajat Celcius nih 75 gram. Dicelupkan pada, berarti dicampur ya, plus ini anggaplah dicampur. 300 gram air. Jadi ini air, ini balok es. Airnya 300 gram bersuhu 30 derajat Celcius. Jika kalor jenis air ini 4.200, tuh kalau pakai sistem internasional 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram. Maka suhu akhir campuran. Jadi kita ditanya suhu akhir campuran. Ya. Nah, kalau kita campur es yang suhunya 0 derajat atau di bawah 0 dengan air yang di atas 0, itu kita asumsikan suhu akhirnya di atas 0. Itu selalu begitu ya. Misalkan suhu akhir campuran X derajat Celcius. Dengan X ini lebih besar 0. Itu pemisalan kita. Tapi nanti kita hitung dengan asas Black, ternyata ketemu X-nya lebih kecil, ternyata ya. Maka itu artinya suhu akhir campuran 0 derajat. Ya, jadi nggak bisa naik dari 0. Dan hanya sebagian es balok yang melebur. Jadi hanya sebagian. Jadi kalau es balok itu tadinya ada 75 gram, yang melebur tidak 75 gram. Yang lebih kecil dari 75 gram. Kira-kira begitu ya, kalau ketemu negatif. Nah, di contoh soal nomor 2 ini nanti akan ketemu positif. Tapi di contoh nomor 3, itu dibilang suhu campurannya negatif. Ya. Soal nomor 2 ini adalah ujian nasional 2016. Oke. Jadi kalau kita gambar, ya. Kalau kita gambar, oke di sini aja ya. Kita gambar. Diagram kalor suhunya ya. Ini S di sini. Ya. Tadi berapa S-nya? Nah, ini aja lah. Dia. S-nya di sini ya. Masanya sudah diketahui. 75 gram. Ya. Maka dia akan melebur kan? 0 derajat nih. Dia 0 derajat di sini ketahuinya. Dia akan melebur. Nah, melebur. Anda sudah tahu Q-nya harus dihitung pakai M kali L kan? LS. Sampai dia jadi air 0 derajat Celcius. Ya, semuanya. Baru dia akan naik. Nah, taruhlah suhu akhirnya di sini. Ini keadaan akhir. Ya, X derajat lah. Sementara yang air di sini. Air. Ya. Anda lihat air 30 derajat Celcius. Ya. Masanya diketahui 300 gram. Ya, dia suhunya akan turun. Nah, kita anggap aja suhu akhir ini X ini lebih besar 0. Ini kan misal. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Maka ini kita sebut Q1. Ini kita sebut saja Q2. Tentu kalau suhunya naik rumusnya MC delta T ya. Cuman Anda perhatikan ini fasenya air. Bukan es ya, air. Jadi kalor jenisnya harus kalor jenis air. Ya. Ya, ini M yang ini, ya. Anggaplah ini M1. Jadi ini M1, ini M1. Nah, ini M2, air. Turun. Kalau turun pasti rumusnya juga sama. MC delta T. Ya, cuman beda. Ya. Sama-sama. Ini juga air.
Fasenya air. Ini kalor jenisnya juga kalor jenis air. Maksud saya masanya beda. Kalau ini M1, ini M2. Nah, delta T-nya juga beda. Kalau ini Q2 kita sebut aja ini delta T2. Maka delta T2-nya berapa? Suhu tinggi X dikurangi 0 kan? X dikurangi 0 sama dengan X. Kalau delta T1 yang tinggi 30 turun ke X. Jadi 30 dikurangi X. Nah, ini sebut Q1, Q2, ini Q3. Ya, ini delta T3, sorry. Delta T3 karena ini Q3 kan. Ini Q2 makanya delta T2. Oke. Jadi kemudian baru kita asas black kan. Kalor naik. Ini menyerap kalor, ini melepaskan kalor. Jadi kita Q1 tambah Q2 harus sama dengan Q3. Nah, Q1 ini M1 kali LS. Ya, langsung aja ya. M1 kali LS. M-nya 75. LS-nya ini 336.000. 336.000. Ditambah Q2 ini. M1 75. Kalor jenis air. Nah, kalau ini perhatikan, kenapa saya tidak jadikan kilogram? Karena di sini gram, di sini juga gram. Jadi kalau saya jadikan kilogram nggak ada gunanya. Ya, karena semuanya akan kilogram. Kalau semuanya gram, gram kan? Ini gram, ini gram, ini gram. Sama kan? Ya, jadi nggak usah dijadikan kilogram. 75 kali, yang penting satuannya sama. Di sini kalor jenis air. Nah, ini sistem internasional. Ini juga sistem internasional, sama kan? Ini 4.200. M1 C air. C airnya 4.200. Delta T2-nya ini X sama dengan Q3. Q3 ini M2 300. Kemudian C air. C air 4.200. Kali delta T3, 30 kurang X. Nah, seperti ini. Ya. Oke, supaya gampang kita bagi 75 aja. Habis 4. Nih, kalau Anda jadikan kilogram sama aja kan? 4, udah. Ini ada 02 ya. Kita coret aja biar gampang pakai tinta yang lain ya. Pakai yang hijau ini mudah-mudahan kelihatan ya. Ini 2 kita coret. Ini 2 kita coret. 0-nya 2 kita coret. Oke. Ya kita tulis dulu lah biar sederhana. Ini sisa 3360. 3360. Ini sisa 42X. Ya, ini 4 kali 42 kali 30 kurang X. Nah, seperti ini. Bisa kita coret lagi nggak? Bisa ya. Ini kalau kita bagi 3, 31120. Ini kalau dibagi 3, 14. Ini dibagi 3, 14. Ya. Terus masih bisa dibagi 2 ya. Dibagi 2 masih bisa. Oke, biar sederhana. Ini kalau dibagi 2, 5, 60. Ya, 5, 60 ya. Ini dibagi 2, 7. Ini dibagi 2, 7. Oke, sekarang baru kita hitung ya. Jadi angkanya lebih gampang. 560 ditambah 7X sama dengan, ini 4 kali 7, 28 ya. Kok masih bisa dibagi lagi dengan 7 ya? Ya ini ya saya bilang. Masih bisa dibagi 7 lagi nih. Ya jangan dikalikan dulu. Anda lihat. Ini kalau dibagi 7 berapa? Ini kalau dibagi 7, 80. Ini bagi 7 habis. Ini bagi 7 habis. Kan lebih sederhana. Jadi 80 ditambah X sama dengan 4 kali 30, 120 kurang 4X. Ini pindah ke sini 5X. Ini pindah ke sana 40. Jadi X-nya sama dengan 8. Ya, jadi lebih sederhana hitungannya. Jadi kalau Anda lihat jawabannya adalah C ini kan. Ya, C ini. Ya.
derajat Celcius. Ya, jadi di sini ketika es kita campur dengan air, ternyata suhunya di atas. Nah, kalau misalnya X ini ketemu negatif, maka suhu akhirnya 0. 0, tapi di sini nggak ada 0. Kalau nggak ada 0, pasti di sini kan. Oke, itu nomor 2. Kita punya satu nomor lagi. Nomor yang ketiga, masih dari buku ini, halaman 144, nomor 26. Air bertemperatur 20 derajat Celcius dan bermassa A gram dicampurkan dengan es bertemperatur min 10 derajat ini kayaknya. Kurang ya, min 10 derajat Celcius. Dicampur es bertemperatur min 10 B gram. Ya. Keseimbangan temperatur tercapai tanpa adanya kehilangan kalor. Jadi tidak dianggap sistemnya diisolasi. Memang itu ya, tidak boleh ada kehilangan kalor ke udara. Dan sebagian es melebur. Nah, ini yang penting. Hanya sebagian es yang melebur. Berarti suhunya 0 derajat ini. Suhu akhirnya cuma 0 derajat dan sebagian es melebur. Diketahui kalor jenis air es, kalor lebur es. Nah, yang ditanya adalah massa es yang melebur. Jadi seperti kita bilang tadi, suhunya akan 0 derajat. Jadi kalau Anda lihat 0 derajat di sini keadaan akhir. Ini keadaan akhir. Dan pada keadaan akhir ini, yang melebur hanya X gram. Ya, X gram. Nah, mula-mula es itu B gram. B gram. Ya, B gram mula-mula. Yang melebur hanya X gram lebih kecil dari B. Ya, jadi lebih kecil dari B. Ini mula-mula. Ya. Nah, Anda sudah tahu ini naik ya ke 0 derajat Celcius dulu. Pasti itu. Itu rumusnya tentu M kali C kali delta T. Kalau di sini seluruh massa es masih terlibat kan? Seluruh massa es masih terlibat. Jadi massa di sini itu masih B. Seluruhnya terlibat. Kalor jenisnya tentu kalor jenis S. Ya. Jadi kita masukkan aja kalor jenis S berapa. Di sini kalor jenis S adalah 0,5 ya. Ya, jadi di sini diketahui kalor jenis air ya itu 1. Saya nggak usah tulis satuannya ya. Yang penting sama. Ini kalori per gram, ini juga kalori per gram. Masanya semua gram. Oke. C air 1, CS 0,5. Jadi di sini itu nanti M-nya B, CS-nya 0,5. Delta T-nya 0 kurang 10. Ya. Jadi delta T-nya itu yang tinggi 0 suhu kurang 10. 0 kurang 10. Jadi sama dengan 10. Jadi ini kali 10 begini. Nah, kalau Anda kalikan ini 5B. Jadi Q1 ini 5B. Nah, Q2 itu kita pakai M kali L. Ya. Tapi M-nya ini tidak B, tapi hanya X. Kita misalkan. Ya, kita misalkan hanya X. Nah, kali L. L-nya berapa? Ya. Di sini aja. L-nya berapa? Ini. Kalor lebur es 80. Jadi kita pakai satuan kecil ya. Kalori gram. 80. Jadi ini 80, M-nya X. Jadi ini 80. Ya. Inilah Q2. Jadi Q2-nya itu sama dengan 80X. Ya, Q2-nya sama dengan 80X. Ya. Q1-nya 5B. Sekarang yang ini turun. Turun ya. Sama juga M kali C kali delta T. Cuman masanya ini A. Ya, kalau yang ini B, A. A turun semua. Ini masanya A. Nah, kalor jenisnya ini fasenya air. Jadi harus pakai kalor jenis air. Gitu. Kalau jenis air 1. Ya. Jadi ini pakai 1. Ya, jadi bedakan di sini S. Makanya pakai 0,5. 1. Delta T-nya 20 kurang 0, ya. 20 kurang 0 20. Ya, jadi dari sini kita dapat Q2 itu 20A. Nah, jadi Q1 5B, Q2 80X, Q3 20A.
Ya, jadi ini 20A 80X 5B. Oke, jadi sesuai dengan asas Doppler, ya kan? Asas Black, sorry. Maka yang menyerap kalor ini Q1 tambah Q2 harus sama dengan yang melepaskan kalor Q3. Itu. Q1 5B, Q2 80X, Q3 20A. Nah, ini. Nah, yang ditanyakan massa S yang melebur X ya. Tuh, X dinyatakan dalam A dan B. Jadi ini dipindah ke sana. Jadi 80X sama dengan 20A dikurangi 5B. Gitu. Jadi dari sini kita dapat X-nya sama dengan 20A dikurang 5B dibagi 80. Ya. Jadi X-nya kanan bagi kiri. Ya toh? Nah, sekarang kita bagi 5. Kalau kita bagi 5, ini 4A. Ini dibagi 5, sisa B. 80 dibagi 5, 16. Ah, ini jawabannya. Ya, karena multiple choice dikasih per 16 semua kan. Oke, 4A. Ini 4A. Ini 4A. Ya. Ini sudah pasti salah. 4B ya. Salah, ini salah. Jadi tinggal A, B, E. 4A min. Yang 4A min cuma B. Jadi jawabannya B. Ya. Yang min cuma B. Ini plus, ini plus. Ya, demikianlah gambaran soal dari asas Black kalau melibatkan perubahan wujud. Semoga Anda bisa pahami dengan baik sehingga Anda bisa mengerjakan soal-soal lainnya yang ada di buku ini ataupun yang ada di buku ini. Oke. Nah, pada pembahasan berikutnya kita akan membahas perpindahan kalor. Yang pertama perpindahan kalor secara konduksi, itu di part 1. Juga kita akan berikan 3 atau 4 soal. Kemudian di part 2 adalah perpindahan kalor secara konveksi dan radiasi. Terima kasih Anda telah mengikuti pembelajaran video ini. Jika Anda merasa ada manfaatnya dan belum subscribe, silakan di-subscribe supaya Anda bisa mengikuti pelajaran-pelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.